Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, para alim, para ulama, hadirin hadirat yang saya hormati, terutama al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah akhina al-karim al-ustaz Darwis yang saya hormati, dan semua pengurus takbir Masjid Al-Huda yang saya hormati, dan jamaah pengajian pada pagi ini yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan nikmat kepada kita ini pada detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Tiga nikmat ini ya insyaallah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama yang saya hormati, pada pagi ini tema kita urgensi tauhid dalam kehidupan manusia. Saya dulu pernah ditanya begini. Setiap orang itu kan punya iman. Ya, saya punya iman, sampean punya iman. Kenapa kok harus ngaji setiap minggu? Kita kan yakin bahwa Allah itu ada, sudah selesai. Ya, kita yakin dengan bahwa Allah mempunyai malaikat. Allah juga menurunkan kitab suci, mengutus para rasul, hari kiamat, qada dan qadar selesai. Kenapa kok setiap minggu harus datang? Untuk apa gitu ya? Nah, berangkat dari ini hadis riwayatkan Imam Bukhari yang datang dari sahabat Hanzalah bin Rib'i bercerita, suatu ketika sahabat Hanzalah ini datangin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sampai ke rumahnya, Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu?" Apa jawab Hanzalah? "Nafaqa Hanzalah." "Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah menjadi munafik." Setelah menjawabnya begini, ini kan sahabat ya, orang yang tidak akan pernah dusta seperti kayak Nabi Muhammad SAW. Hum udul, mereka itu jujur sama kayak Nabi. Lalu Abu Bakar tanya, "Wa madzaka?" "Loh, wahai Hanzalah, kenapa engkau menyatakan bahwa diri engkau itu sudah menjadi munafik? Selama ini saya kan tahu orang kau itu adalah orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa kamu sendiri mengaku seorang munafik?" Lalu apa kata Hanzalah? "Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, ketika saya ada di samping Rasulullah dan mendengarkan fatwa-fatwa Rasulullah, mendengarkan nasihat Rasulullah tentang surga dan neraka, saya saking takutnya kepada Allah, saking haibahnya pada Allah dan takutnya pada neraka dan inginnya masuk surga, seakan-akan saya melihat neraka. Panasnya kayak apa neraka itu, orang yang disiksa. Begitupun saya itu merasa seakan-akan melihat surga, betapa nikmatnya surga itu. Tapi setelah pulang ke rumah, disibukkan dengan urusan rumah tangga, urusan istri, urusan anak, urusan bisnis, saya hilang semuanya. Sudah tidak seperti di samping Rasulullah. Abu Bakar terkejut. Saya juga demikian juga, kalau begitu sama munafik ya, katanya Abu Bakar. Bingung juga dia. Jadi yang dirasakan sahabat Hanzalah juga katanya Abu Bakar juga saya rasakan seperti itu. Kalau begitu yuk kita bersama-sama datang ke Rasulullah mengadu. Singkat cerita, mereka berdua ini, sahabat Abu Bakar dan sahabat Hanzalah bin Rib'i ini datang ke Rasulullah bercerita tentang pertemuannya Abu Bakar dengan sahabat Hanzalah ini, dan menceritakan kedua-duanya ketika mereka berdua di samping Rasulullah itu kekuatan imannya sangat tinggi, kekuatan takwanya sangat tinggi, sehingga dia itu ketakutan itu membuat dirinya itu, dan imannya itu membuat dirinya itu takut kepada Allah, haibah kepada Allah, dan takut dengan siksa neraka seakan-akan melihat neraka.
Tetapi ketika dia itu pulang ke rumahnya disibukkan dengan urusan istri, anak, dan bisnis, lupa semua. Apa jawabnya Rasulullah? Sa'atan fasa'atan. Ya kalau begitu ya sering kesinilah, sering datang kepada Rasulullah, sering mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah. Nah, Rasulullah meneruskan, andaikan engkau di rumahnya, engkau merasakan iman seakan-akan melihat neraka dan surga, seperti ketika engkau bersama denganku, maka engkau nanti malaikat akan menyalamimu di jalan-jalan dan di rumahmu, bukan wafir sekum, di tempat tidurnya. Jadi malaikat akan datang ke tempat tidurnya, ke jalan-jalan akan menemui bersalaman denganmu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi tidak khawatirkan kesahihannya ini. Lah, saya ingin menyampaikan begini. Seperti hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu naik dan turun. Naik dengan disebabkan taat kepada Allah, dan imannya itu disebabkan dia maksiat kepada Allah. Nah, ada seorang mufassir besar kontemporer di dalam sebuah kitab tafsirnya Fi Dhilal itu diceritakan ketika dia menafsirkan firman Allah, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika menafsirkan illal ladzina amanu, kata mufassir ini tentang keyakinan seorang kepada Allah itu tidak akan berubah, tidak naik dan turun. Tentang keyakinan tentang kepada malaikat Allah itu tidak turun. Tentang keyakinan kepada kitab-kitab Allah itu tidak naik dan turun. Tetapi dorongan dari iman itu, dari keyakinan itu untuk tunduk kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, dan menghindari apa yang dilarang Allah, itu yang naik dan turun. Jadi kalau ilustrasikan begini, bapak-bapak antara kemarin di rumahnya sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, itu percaya Allah itu ada. Tapi perasaan untuk sholat dengan khusyuk itu kan kalau mendengarkan nasihat-nasihat. Lah itu kalau namanya istilahnya itu energi iman. Itu yang naik dan turun. Itu kata seorang mufassir itu. Lah, maka karena itu berangkat dari ini seperti disampaikan oleh Ustaz Darwis tadi itu, kalau kita bicarakan tauhid itu sangat penting. Karena tauhid itu akan merubah perilaku seseorang. Seperti disampaikan oleh Ustaz Darwis tadi itu, Rasulullah itu membina masyarakat di Mekah itu selama 13 tahun. Menurut riwayat yang sahih, yang penduduk Mekah ini jumlahnya hanya 13 orang. 13 orang. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagainya itu. Coba bayangkan. Nah, tetapi ketika tauhid itu masuk kepada mereka, ketika iman masuk kepada mereka, itu perilakunya berubah. Mohon maaf, kalau sampean bicara tentang Umar bin Khattab, sampean sudah baca bagaimana Umar bin Khattab kehidupan sebelum dirinya itu beriman. Kan terkenal jawara, kan begitu menurut sejarah hidupnya. Seperti yang tulis oleh Muhammad Haika dalam bukunya itu Hayat Umar bin Khattab. Tapi begitu dia itu mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berubah perilakunya sampai mempunyai gelar Al-Faruq, yaitu Umar yang dapat membedakan, dapat menegakkan di mana kebenaran, di mana kebatilan. Contoh konkret lagi, kalau kita baca buku misalnya Mada Khasar Alam min Hitatil Muslimin, ini kan oleh Abu Hasan An-Nadawi, atau kita baca misalnya muqaddimahnya kitab Fiqh Sirah, ini kan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, kita lihat bagaimana kehidupan Arab itu pra-Islam, kan bertengkar satu sama lain, perang tidak pernah henti, satu sama lain saling membunuh, kan begitu sejarah hidupnya.
Bahkan menurut sejarah itu diceritakan bahwa satu ketika itu ada dua suku ini mengadakan lomba atau pacuan kuda. Ternyata suku ini curang. Setelah mau menang, kudanya milik satu sukunya itu dibunuh gitu ya. Baru menang karena curang. Akhirnya pada terima. Terjadi pertarungan dua suku ini dan tidak pernah berhenti pertarungan itu sampai 23 tahun. Coba bertengkar masalah kuda sampai bertengkar 23 tahun. Akan tetapi bagaimana ketika mereka itu sudah memeluk agama Islam? Setelah iman masuk kepada hati mereka, mereka berubah. Mereka satu sama lain mencintai bagaikan satu tubuh. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, yang datangnya dari Abu Hurairah. Rasulullah menyatakan apa katanya? Masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim kan jasadil wahid. Idza istaka'adu tada'an sa'ir jasadi sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintainya, di dalam saling menyayangnya, bagaikan satu tubuh. Ketika yang satu sakit, maka merasakan semua sakitnya. Semuanya merasakan. Bisahri wal humma. Tidak bisa tidur dan merasa panas. Ini konsep saya, konkretnya. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat Muhajirin. Ada sahabat Ansor namanya Sahal bin Rabi'. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dulu di Mekah adalah orang yang kaya, pengusaha sukses. Dia mempunyai harta yang banyak, punya istri, punya anak. Namun suatu ketika sudah ada perintah dari Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah mau hijrah ke Mekah, di Mekah ke Yasrib, belum nama itu masih ke Yasrib, orang-orang Quraisy memberi izin tidak akan diganggu dalam perjalanan, tapi dengan catatan istri, anaknya, dan hartanya ditinggal. Tapi karena iman sudah masuk dalam sahabat Abdurrahman bin Auf, apa yang terjadi? Dia menerima persyaratan itu. Menerima persyaratan untuk meninggalkan harta yang ada di Mekah tadi. Namun apa berikutnya? Setelah nyampe ke Madinah, oleh Rasulullah itu dipersaudarakan antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Nah, sahabat Ansor itu tadi namanya Sahal bin Rabi'. Sahal bin Rabi' itu adalah seorang yang kaya di Madinah. Dia itu mempunyai rumah dua besar, mempunyai kebun 2 tempat lebar. Lebih baiknya punya 2 istri. Punya 2 istri. Kalau sadar di sini nggak berani Mas Yani. Dapat 2 istri. Nah, singkat cerita apa? Oleh Rasulullah ini dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sahal bin Rabi'. Apa kata Sahal bin Rabi' kepada sahabat Abdurrahman bin Auf? Wahai Abdurrahman, saya punya rumah 2. Persilahkan kamu lihat mana rumah yang kamu sukai, kamu ambil. Katanya siapa? Sahal bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu bilang yang kedua, wahai Abdurrahman, saya punya kebun 2. Persilahkan kamu lihat yang kamu suka, ambil. Ini tawaran yang ketiga Pak yang mengerikan. Wahai Abdurrahman, saya lihat kamu ini kan kesini nggak punya istri, sendirian, kesepian. Saya punya 2 istri. Kamu lihat istri saya, yang kamu sukai akan saya cerai. Nanti salah satu iddah kamu nikahi. Pak, bayangkan Pak. Coba, saking cintanya siapa? Cintanya sahabat satu sama lain. Cintanya orang yang beriman satu sama lain. Bukan hanya rumahnya yang ditawarkan, bukan hanya kebunnya yang ditawarkan, bahkan istrinya itu ditawarkan. Kenapa? Karena iman. Yang karena tauhid yang ada dalam dirinya. Maka karena itu dalam hadis yang sahih, hadis riwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka tidak sempurna iman seorang sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau dirinya itu ingin dirinya itu
Punya uang ya harus menginginkan juga begitu. Kalau ingin dirinya tenang maka memberikan ketenangan kepada orang lain. Kalau dirinya ingin damai maka memberikan kedamaian pada orang lain. Itulah gambaran tentang iman gitu. Tentang tauhid. Jadi merubah perilaku yang dulunya satu sama lain bermusuhan jadi saling mencintai. Itu gambaran-gambaran. Banyak cerita-cerita tentang bagaimana tentang kehidupan sahabat. Mau banyak kita baca kitab Suwarun min Hayatis Sahabah atau namanya Hayatus Sahabah. Jadi ada kitab judulnya itu Hayatus Sahabah. Ada kemudian baca lagi juga kitab Rijalun Haula Rasul. Yang sekarang Khalid bin Khalid. Bukan Khalid bin Walid sahabat, tapi itu namanya itu Rijalun Haula Rasul. Lah, bagaimana kehidupan itu? Satu sama lain saling mencintai satu sama lain. Yang dulunya mereka itu tidak giat bekerja, begitu dia iman masuk giat bekerja. Begitu dulu tidak peduli dengan orang, jadi peduli kepada orang. Dan itu adalah iman dengan artian iman tauhid yang melahirkan energi untuk berbuat baik, melahirkan energi untuk menghindari perbuatan maksiat. Ini jadi pentingnya kita ini. Kalau bahasa saya begini ilustrasi, iman ini bagaikan baterai HP gitu. Kalau baterainya kan nggak pernah kurang, Pak. Yang kurang apanya? Energinya gitu ya. Itu yang perlu dicas. Begitu dipakai habis dicas lagi. Begitu dipakai dicas lagi. Begitupun gitu ngecas seperti digambarkan sahabat Hamdalah dekat Rasulullah, energinya banyak. Begitu pulang ke rumahnya dipakai bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, urusan bisnis habis lagi. Harus datang lagi, cas lagi. Saat tanpa mata. Nah, maka karena itu tauhid itu jadi penting. Maka kita ini, kenapa kita ini diciptakan oleh Allah? Itu tujuan utamanya kita ini kan untuk apa? Untuk bertauhid. Untuk bertauhid. Maka ayat yang sering kita baca itu surat Az-Zariyat ayat 56 apa yang kita baca? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya liya'buduni. Tapi karena zailul ayat menjadi liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada aku, untuk mentauhidkanku. Itu tidak ada. Kita ini untuk beribadah kepada Allah. Dengan ibadah dengan artian itu seperti dijelaskan oleh ulama tauhid apa? Dalam kitabnya Al-Iman, apa tauhid itu? Kata apa ibadah itu? Kullu ma yuhibbuhullah wa yardahu. Setiap amal perbuatan, setiap segala tindakan baik dikerjakan oleh hati, baik oleh anggota badan yang dicintai Allah dan ridha oleh Allah. Maka karena itu dalam ibadah itu ada yang hablunallah, ada hablum minan nas. Ada ibadah mahdhah, ritual seperti sholat, puasa, haji, umrah, zikir. Ada ghairu mahdhah yang sifatnya sosial, membantu fakir miskin, memberikan kedamaian dan keteraman pada orang lain, menghargai dan menghormati orang lain, terutama pada orang tua, terutama pada yang dulu atau yang lebih sepuh. Itu bagian daripada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Maka gitu. Saking pentingnya tentang tauhid ini, Allah itu mengutus Rasul itu hanya misi utamanya itu adalah membawa tauhid itu. Tauhid dengan artian apa? Ifradullahi fil ibadati bima yahtassu bihi. Bima yahtassu bihi. Itu artinya kita hanya mengesahkan Allah dalam ibadah yang benar dengan segala kekhususannya. Coba, misalnya kita lihat di surat An-Nahl ayat 36 Allah menyatakan apa? Ya Allah firmankan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan setiap umat, ini umat banyak berpenafsirannya, saya utus seorang rasul. Apa misinya? Liya'budullah. Misinya hanya apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Coba. Jadi misi Rasul yang Allah utus setiap umat ini pasti misinya apa? Tauhid. Ifradul ibadati lillahi ta'ala bima yahtassu bihi.
Coba. Gitu. Coba, saking pentingnya tentang tauhid itu. Itu. Sehingga di surat An-Nisa ayat 36 Allah menetapkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi kita melihat bahwa kita ini jadi hidupnya di tauhid ini jadi penting. Ifradul ibadati lillahi ta'ala bima yahtassu bihi itu jadi penting. Karena kita diciptakan hikmahnya utama untuk beribadah. Sampai pentingnya Allah mengirim Rasul setiap umat. Dan kemudian perintah secara untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan yang lain. Tetapi tauhid, iman ini tidak akan kokoh kecuali ada cagaknya. Kayak bangunan ini tidak mungkin bisa seperti ini megah tanpa ada cagak, tanpa ada fondasi. Apa fondasi daripada iman? Hadis yang panjang, hadis Jibril. Itu hadis dari Imam Muslim, hadis yang ke-8 yang datang dari sahabat Umar bin Khattab, atau dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis yang kedua itu apa katanya? Jibril ceritanya bahwa suatu ketika katanya Umar bin Khattab lagi duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan bajunya putih, wajahnya ganteng, tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba dia duduk dan pahanya ditumpangkan kepada paha Rasulullah, lalu bertanya, akhbirni anil Islam. Lalu Rasulullah menjawab, shadaqta. Sahabat heran, ini orang tanya lalu membenarkan, ini orang istimewa, siapa yang berani dengan Rasul? Terus yang kedua bertanya, akhbirni anil iman. Coba, wahai Muhammad, itu nyebutnya Muhammad karena mereka Jibril yang datang. Coba kabarkan kepada aku tentang iman. Apa Rasulullah? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minah bil qadari khairihi wasyarrihi. Apa? Jaga iman ini ada 6. Yang pertama apa? Antu'mina billah. Kita percaya dengan Allah. Kalau percaya dengan Allah itu berarti percaya tentang keberadaan Allah, berada tentang keesaan Allah, berada hanya Allah satunya yang harus disembah dan Allah satu-satunya yang harus kita patuhi. Itu. Kemudian wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah jumlahnya tidak terhitung. Malaikat jumlahnya tidak terhitung. Dalam hadis Mi'raj, ini tentang hadis tentang Isra Mi'raj itu Rasulullah bercerita di Baitul Ma'mur itu, jadi tempat ibadahnya para malaikat yang lurus dengan Ka'bah itu namanya Baitul Ma'mur. Itu setiap harinya itu yang ibadah katanya 70.000 malaikat. Yang sudah keluar tidak kembali lagi. Artinya berapa berarti itu? Berarti kan bersambung mulai dulu sampai hari kiamat. Berarti malaikat itu tidak terhitung. Cuman yang kita wajib ketahui itu 10 ulama itu seperti yang kita hafal tentang nama-nama malaikat yang 10 itu. Di antara 10 apa? Ada Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Itu. Ketika kita hari ini bapak-bapak datang ke Masjid Al-Huda ini, berangkat di rumahnya niatnya karena Allah, karena mengharapkan ridho dari Allah, karena untuk menambah iman, maka malaikat Raqib yang aktif nulis mulai berangkat sampai pulang. Dan sampai dihitung oleh Allah sebagai berjuang di jalan Allah sampai pulang lagi. Tapi kalau bapak pergi ke tempat hiburan yang mengandung maksiat, nah, yang malaikat yang aktif siapa? Malaikat Atid. Nah, kita kan mikir, nggak usah dijaga, nggak usah ada pihak keamanan, tapi kita tahu sendiri mau bicara hal yang tidak baik, kita tahu di sini ada Raqib. Kalau malas untuk baca hal yang baik, di sini ada Raqib. Jadi kita ini kok santai apa? Ya baca sholawat, baca zikir-zikir yang lain, doa safar, doa minum dan sebagainya. Kita kan kenapa di sini ada Raqib dan Atid? Dan kita yakin bahwa ada malaikat Israel. Karena malaikat ini akan datang orang yang tiba ajalnya.
Bukan orang yang tua, bukan orang yang sakit. Wal mautu wahidu wa asbabuhu mukhtalifu. Mati itu satu, cuma sebabnya macam-macam. Ada yang kena jantung, ada yang kena corona, ada yang tabrak. Itu kan satu, cuma yang tiba ajalnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jum ayat 8, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kematian yang kalian takuti, maka malaikat maut itu, malakul mautih kata tafsir, yang menemui kalian. Sudah selesai. Nah, kemudian diteruskan ada mungkar dan nakir. Dalam kubur itu ada malaikat yang bertanya, apa yang kita lakukan di dunia ini? Diteruskan lagi nanti ada malaikat malik dan malaikat Ridwan, penjaga surga, penjaga neraka. Kalau ini sudah sambung, maka akan nyambung wa kutubihi. Maka iman pada kitab Allah itu akan mendorong yang pertama kita akan membaca kitab Allah itu. Belajar membaca. Setelah belajar baca bisa membaca. Setelah itu memahami maknanya. Setelah memahami ini baru kita mengamalkan. Setelah mengamalkan apa? Mengajak pada orang. Wa rusulihi. Lalu setelah itu kita itu iman pada utusan Allah. Dan Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kita akan mempelajari perilaku Nabi Muhammad, riwayat hidup Nabi Muhammad. Kita pelajari tentang sabda-sabda Nabi Muhammad. Kita pelajari semua. Dengan harapan apa setelah itu? Lalu kita mengikuti apa yang diucapkan Nabi dan ditinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dikatakan Rasul kita ambil, apa yang dikatakan Rasulullah kita, apa yang dikatakan Rasulullah kita tinggalkan. Wal yaumil akhir. Nah, kalau sudah beriman, iman pada hari kiamat dengan mantap, Pak, mikir-mikir, bisa selamat dari pengadilan dunia. Yakin tidak akan selamat dari pengadilan Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin, yakin itu. Yang dimana ketika al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika mulutnya dikunci, tangannya yang bicara dan kakinya menjadi saksi, itulah hari kiamat. Nah, kalau sudah percaya dengan itu, orang itu akan menjadi baik. Itulah iman menjadi jaga. Cuma tidak pentingnya wa tu'mina dipisah. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Banyak orang yang enggak ridho, Pak, dengan takdir Allah. Mungkin kadang-kadang dulu enggak ridho. Kenapa saya kurus ya? Kadang-kadang mikir begitu ya, melihat orang itu gagah, ganteng, saya kurus, kita mikir, kenapa saya kurus itu? Itu kan berarti sudah tidak terima qadar Allah. Ya udahlah. Untunglah saya enggak gemuk gitu apa. Jadi kalau beli baju tidak banyak-banyak, kira-kira begitu ya. Kalau naik becak gampang, kira-kira begitu dah gitu. Ya kita kan, itu kan tidak gampang. Kenapa ya kok ayah saya bukan ulama besar atau orang kaya atau punya pejabat tinggi, kok jadi orang biasa-biasa gitu. Itu kan tidak gampang. Kadang-kadang juga punya istri jelek masih cerewet lagi. Gitu kan? Disitulah, maka di situ tidak gampang orang menerima qadar itu. Maka di situ oleh Rasulullah dipisah. Setelah wal yaumil akhir apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dipertegas lagi. Ini tidak gampang. Kita ini tidak gampang. Cuman kita ini hanya iman yang bisa kita memperkuat, kita bisa menerima ketetapan Allah itu. Nah, saya ingin mempersingkat karena ingin buka tanya jawab 10 menit lagi. Ketika ini sudah iman sudah mantap, Pak. Kemudian apa rukun iman sudah ada dalam hati, kita akan melahirkan sebanyak 16 kehidupan, 16 keutamaan. Cuman di dalam pertemuan ini saya hanya ingin menyebutkan 4 saja untuk membuka dialog lebih banyak. Yang pertama, kalau sudah orang itu sudah beriman dalam hatinya dengan mantap, di dunia dia akan diberikan rizki oleh Allah, rizki yang memuliakan, rizki yang buat kehormatan, dan di akhirat akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Di surat Al-Hajj ayat 50 Allah berfirman, "Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apa katanya? Lahum maghfiratu. Mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Saya mau filter, saya tidak banyak menafsirkan karena sudah jelas semua. Rizqun karim. Saya menafsirkan rizqun karim ini dulu, lebih gampang. Karena sudah mau filter sudah gampang dipahami selama ini, sudah dijelaskan oleh orang.
Apa rizki Pak? Rizki ima katanya Imam Ibnu Qayyim itu menafsirkan tentang siapa? Kullu ma yantafi'un nasu wa yardahu Allah. Apa yang disebut rizki itu adalah setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan mendapatkan ridho dari Allah. Itu disebut rizki katanya Imam Ibnu Qayyim. Nah, kenapa begitu Pak? Jadi rizki ini bisa berupa harta, bisa berupa sawah, karena bisa mengambil manfaat, bisa berupa uang, itu rizki. Itu kan hasil ambil manfaat. Tapi juga ada rizki itu teman Pak, itu rizki. Tanda-tanda orang bahagia kan punya teman yang baik. Ashabul abrar, punya teman yang baik. Saya berteman dengan Ustaz Darwis misalnya ini nikmat dari Allah, rizki dari Allah. Saya ketemu dengan beliau tuh senang, bisa ngobrol, yang membuat saya dekat kepada Allah dan tidak khawatir ditipu, tidak khawatir dicopet. Coba Pak ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, ketemu sampai ngeri kan, coba ketemu sampai sendirian di jalan dengan teman yang nggak baik, tenang nggak hati sampean? Berdek gitu kan. Tapi Pak ketemu dengan orang baik, punya teman yang baik, itu rezeki dari Allah. Punya istri yang solihah, perempuan punya suami yang soleh, itu rezeki dari Allah. Coba suaminya alim, ahli ibadah, melaksanakan perintah Allah, menghormati istrinya, menghargai istrinya, mencintai istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya, kan rezeki Pak. Coba istrinya meler, katanya orang Madura, belanja orang gigiran kerap, memperlu tokolan kerap gitu kan. Itu kan coba bayangkan. Jadi suami yang soleh itu rezeki, istri yang soleh itu rezeki. Hitam, cerewet, belanja gak karuan, ngeri gitu kan. Jadi itu rezeki. Maka orang yang beriman itu oleh Allah di surat Al-Hajj ayat 50 ini Allah akan menjamin warizqum karim. Ya apalagi kita harta banyak, jabatan tinggi, status sosial tinggi, istri solehah, anaknya baik-baik, pinter, menyintai orang tuanya. Aduh selesai semua. Ini Allah menjamin. Surat Al-Hajj ayat 50. Nah, coba kita lihat turunannya Pak. Di surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanzilnahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Lalu sini, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun. Ini persyaratannya Pak. Wa huwa mu'minun, dia beriman. Apa jawabnya? Fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini Allah menggunakan fa, menggunakan lam, menggunakan nahnu, menggunakan nun taukid. Ini kalau bahasa Arabnya, kalau dalam ilmu balaghah Pak, taukidnya berganda. Khawatir kita nggak percaya. Hayatan thayyibah, hidup yang menyenangkan Pak. Hayatan thayyibah itu Allah akan memberikan kehidupannya sesuai dengan menyenangkan Pak. Contohnya begini. Kalau potongannya orang ini potongan tidak punya jabatan, Allah tidak berikan jabatan. Misalnya orang kayak saya, kan tidak punya kemampuan kepemimpinan yang bagus, dijadikan kepala desa, nggak nikmat Pak, bingung bagaimana ngatur desa itu yang beraneka ragam. Sudahlah cukup jadi ustaz, karena memang potongannya potongan ustaz, itu menjadi tenang. Tapi kalau memang dia potongannya memang potongan pemimpin, wah ini pantas jadi bupati, tapi tidak pantas jadi ustaz. Oleh Allah diberikan jabatan sebagai bupati, hayatan thayyibah. Tapi jabatannya itu waj'alna min ladunka sultanan nasira. Tapi jabatan yang bisa dipakai untuk menegakkan kebenaran. Itu hayatan thayyibah. Kalau sampai pantasnya punya istri cantik, Pak, istrinya cantik, Pak. Tetap kok yang pantasnya istrinya jelek harus jelek. Umpamanya suaminya kayak saya, nggak ganteng, punya istri cantik kayak artis, kan nggak tenang hidup itu. Biaya bedaknya berapa? Kemudian mobilnya harus ada pengawalnya.
Kalau naik lift khawatir dibawa orang, gitu kan jadi nggak tenang gitu. Ya udahlah, agak hitam sedikit, agak pendek sedikit. Ya naik lift gak khawatir dibawa orang, lah tenang. Masuk jelek-jelek kayak itu mau dibawa orang gitu ya, nggak perlu dikawal gitu ya. Tapi kalau memang pantasnya sampean kaya raya, wah ini orangnya itu dermawan, baik, oleh Allah diberikan kekayaan itu, namanya hayatan thayyibah. Jadi dibikin pas lah kehidupan sampean itu, dibikin tenang. Kayaknya apa? Itu namanya hayatan thayyibah. Memang kan bisa jadi punya jabatan tinggi, bisa kaya raya, bisa punya status sosial, tapi bisa jadi secara zahir jadi orang biasa-biasa. Kita hayatan thayyibah. Dari mana itu? Orang yang beramal soleh yang didasari dengan tidak berhenti di situ. Uladzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berjanji nanti akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Nah, coba bayangkan. Nah, kemudian berikutnya saya ingin mempersingkat, juga tinggal 3 menit, mempersingkat biar 30 menit untuk diskusi. Yang terakhir saya ingin mempersingkat dulu. Keberkahan hidup ini tergantung iman kita, Pak. Baik secara pribadi atau kehidupan atau berbangsa dan bernegara. Coba sama lihat di surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura wa amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibuka barokah, pintu berkah dari langit dan bumi. Jadi kita ini akan barokah ini kalau kita ini tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai tauhid yang mantap, itu akan barokah. Apa barokah itu? Kata Imam Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya tafsir Quran arti apa? Subutul khairi wa katsafu. Barokah itu di mana mendapatkan kebaikan, kebaikan itu banyak. Contoh begini, Pak. Yang sering saya sampaikan dulu, supaya sampaikan buat contoh barokah sebagai singkat saja. Allah menyatakan dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Allah menyatakan Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh barokah, kan begitu. Kemudian ayat ini menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada apa? Fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar apa? Khairun min alf. Artinya apa? Satu malam yang barokah lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 84. Jadi sampai punya anak satu yang barokah, Pak, lebih baik daripada anak 10 yang benar, Pak. Pak, saya pilih punya anak satu, alim, kaya, punya jabatan, mencintai orang tuanya, menghormati orang tuanya, menghormati masyarakat. Satu, Pak, dibandingkan 10 pecandu narkoba, Pak. Pilih mana sampean? Apalagi dibalik, Pak. 10 baik. Itu namanya barokah. Subutul khairi wa katsafu. Selalu mendapatkan kebaikan dan baiknya itu banyak. Itulah gambaran tentang kalau beriman. Nah, kita melihat di itu surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah, bahwa kata Allah jaminannya orang yang beriman dan amal soleh apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa nanti jaminannya adalah surga di mana sungai-sungai mengalir air dan seterusnya. Itulah sebagai pengantar dialog pas jam 6.30 saya ingin mendengarkan. Persilakan mic-nya. Sekali lagi saya ingin bicarakan tauhid apa saja, tapi mohon maaf karena ini majelis ilmu masjid, saya tidak membicarakan politik. Terus terang saja, biar kita ini di mana kita bicara. Bukan saya tidak mau politik, bukan saya tidak mengerti politik, tapi biar kita ini fokus bicara tentang majelis ilmu. Itulah mungkin, persilahkan, baik berhubungan dengan tema atau yang lain. Kalau saya bisa, saya jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.